Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan Tia Paso sebagai moderator dan teman saya. Muhammad Fikri Ramadan sebagai anggota. Kami akan menjelaskan tentang Pancasila dan sejarah Pancasila. Pancasila terdiri dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berasal dari kata panca, yang berarti lima, dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Menurut I.R. Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurunkan berabad-abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Sejarah Pancasila. Dalam usaha Jepang untuk menguasai Australia terpukul dalam pertempuran Laut Karang pada 7 Mei 1942. Satu persatu pulau di Australia dan di Jepang dapat dikuasai oleh sekutu. Pada bulan April 1944, sekutu mendarat di Irian Barat yang kemudian mengakibatkan kedudukan Jepang di Indonesia terancam. Inilah alasan Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia supaya rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang dengan segala pengorbanannya. Maka Perdana Menteri Koiso pada 7 September 1944 berpidato di muka parlemen Jepang yang antara lain menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Pidato inilah yang dikenal sebagai Koiso Declaration. BPUPKI. Badan yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk dengan alasan mendapatkan dukungan bangsa Indonesia supaya mau membantu Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Kumakichi Harada mengumumkan kabar pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada 29 Mei 1945, terbentuknya BPUPKI merupakan badan yang berfungsi mempersiapkan berbagai hal untuk membentuk negara Indonesia. BPUPKI ini terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi persiapan kemerdekaan. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Medio Diningrat dan wakilnya Hibangase Yoshia, serta Raden Panji Suroso. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Tugas dari BPUPKI. Tugas dari BPUPKI memiliki 4 tugas, yaitu membahas dasar negara Indonesia, membentuk reses selama 1 bulan, membentuk panitia kecil untuk menampung saran dasar negara dari para anggota, membantu panitia 9 dengan panitia kecil. Sidang BPUPKI. Pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945, BPUPKI menggelar sidang pertamanya di gedung Chow Sang In di Jakarta.
Sidang tersebut bertujuan untuk membahas dasar negara. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno menjadi tiga tokoh yang membahas dan menyampaikan asas negara. Sidang tersebut melahirkan gagasan Pancasila yang sekarang menjadi dasar negara Indonesia. Hasil dari sidang BPU PKI pada tanggal 29 Mei 1945 yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya memiliki 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan rakyat. Hasil sidang BPU PKI pada tanggal 31 Mei 1945 oleh Dr. Supomo dalam pidatonya dia mengemukakan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengemukakan 5 asas yang disebut Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, para anggota BPU PKI menyetujui usulan dasar negara dari Bung Karno tersebut. Mereka selanjutnya membentuk sebuah panitia kecil yang bertugas merumuskan dan menyusun undang-undang dasar yang mengacu pada pidato Soekarno sebelumnya. Lalu pada 22 Juni 1945, panitia kecil ini memprakarsi adanya pertemuan dengan 38 anggota BPU PKI guna membahas lebih lanjut tentang dasar negara. Singkat cerita, sebagai tindak lanjut akhirnya pertemuan tersebut menyepakati adanya pembentukan kelompok bernama Panitia 9 untuk merumuskan isi UUD. Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Jokorosojo, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis pula lah yang melahirkan Piagam Jakarta dan menjadi rumusan final dasar negara disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih atas perhatian dari pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.